Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asyrarihi fid dharain amin. Ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas para manusia ay ahla Makkah tegese ahli Makkah, yang disampaikan Allah ini menghimbau kepada manusia khususnya ahli Makkah. Itu nyembah sirah, wahidu tegese nuwecekno sira apa nawfitno sira rabbakum ing pangeran sira alladzi khalaqakum kang nitahake sapa Rabb ing sira ansha'akum tegese nyukulake menumbuhkan nyukulake sapa Rabb ing sira walam takunu lan ora ana sira iku syai'an rupa suci-suci. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iku dawuh Gusti Allah, hei para manusia ai ahli Makkah, orang-orang ahli Makkah, sembahlah Tuhanmu yang mana Allah telah menciptakan kamu, telah menumbuhkan kamu, yang mana kalian semuanya bukan apa-apanya, bukan yang kenapa-napanya. Oleh sebab itu Allah menganjurkan, bukan sekedar menganjurkan, justru menghardik orang-orang ahli Makkah yang mana saat itu mereka penyembah berhala. Wa khalaqa lan dadekake sapa alladzina wong akeh min qablikum saking sadurunge sira la'allakum Berapun ana sira ikut tatakun padha wedi sapa sira. Jadi anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa taala ini justru sudah mendasar sekali. Kalian itu bukan apa-apa dulunya. Oleh sebab itu sembahlah Tuhanmu. Wa khalaqal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang mana mereka juga banyak yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya takwa pripun? Wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala pripun? Bi ibadatihi kelawan ibadah ing Allah. Dengan ibadah kepada Allah itu bukti bahwasanya kita takut kepada Allah. Selanjutnya, napa malih iqabahu lan siksane Allah. Takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wala Allah utai lafaz la'alla fil asli ing dalem asale iku litaraji krana makna taraji mengharap. Taraji niku kados napa la'alla kabiba qadimun mbok menawa kekasih saya datang. Berharap, sangat berharap. Harapan Allah demikian, sangat berharap kepada kita semuanya agar tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam lafaz la'allakum tattaqun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan bermakna taroji malih. Wa fi kalami ta'ala utawi ing dalem kalami Allah taala iku tahqiq
krono nyatakake. Justru berfaedah taktik, meyakinkan terhadap diri kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dija'alakan ndadekake sapa khalaqat tegese ndadekake sapa Allah laku maring sira kabeh al-ardha ing bumi, yang mana Allah juga menjadikan bumi sebagai hamparan untuk tempat kita, firasan hal jadi lemek, menjadi hamparan untuk kita, lemek, tempat untuk berbaring, tempat untuk berjalan dan sebagainya. Halun kali firas itu jadi hal, tingkah ya, hal ini. Disapam tegese lemek, yuftarasu itu dimaksudkan yuftarasa ya tarisu. Kalau ya tarisu berarti lemek, yuftarasu den gawe lemek. Yuftarasu kan den gawe lemek apa bisa la goyata ora ana katot iku mawujud fi sholabati ing dalem atos wal yunati lan awil yunati utawa lemes, yang mana bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya keras, enggak, lembek semua juga tidak. Ini keuntungan bagi manusia. Allah sudah memikirkan semuanya. Oh, sing atos, kabeh tidak yang sing bangun banget. Oh, yang lembek-lembek untuk pertanian. Semua sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yang bingung mongko ora kongan. Apa istiqrar tetap alaiha ing atase dan jangan kita beranggapan bahwa dunia itu akan tetap selama-lamanya, boten satu saat akan hancur binasa, termasuk diri kita. Kalau bumi hancur, tanda kiamat. Manusianya ya mempertanggungjawabkan kehidupan selama di dunia. Selain Allah menciptakan bumi dan isinya, wasama alam ing langit, binaan ing dadi payon, yang mana Allah juga menciptakan langit, yang mana langit itu sebagai atap kita. Syakfan tegese payon, wa anzalalan nurunake sapa roh minas sama saking langit ma'an ing banyu, dan Allah selain menciptakan langit yang berfungsi sebagai atap, Allah juga menurunkan air hujan dari langit. Pak Akhroja tujuannya ini maksud Pak Akhroja mempemetakake sapa Allah bihi kelawan mak min anwa samarati saking pira-pira warnane woh-wohan. Setelah air hujan menyirami bumi, Allah menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga tanaman bisa berbuah. Rizqan karena jadi rezeki, yang mana buah-buahan itu juga diperuntukkan untuk manusia sebagai rezeki. Lakum kedua siro tak puluh nahu kang podo mangan siro rizqan wa ta'rifuna lan podo makani siro bihi kaum rizqan dawa bakum ing siro-siro hayawan tunggangan siro. Dan dari tumbuh-tumbuhan itu juga kita bisa memberi makanan ternak kita, baik jarang yang buat julte. Ini kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita
mengingat itu semua, ternyata manusia tidak bisa menumbuhkan apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa. Nah, karena kan bukan jauh syukur. Syurokai tegese bahwa bakum pira-pira hayawan tunggalan sira fala taj'alu mongko dendake sira Allah ing Allah angdan ing pira-pira kanca. Oleh sebab itu jangan jadikan Allah itu kaya kancane dhewe, gak guyon. Boten ampun. Suraka itu tegese pangeran kang padha madani kanca. Suraka itu tegese pangeran kang madani kanca fil ibadah ing dalem ibadah. Oleh sebab itu kita dianjurkan jangan jadikan Tuhan kita sebagai teman bermain. Bukan. Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan. Oleh sebab itu manusia harus bersyukur dengan cara apa? Ibadah. Apa menganggap Allah itu konsol, supaya kita serius di dalam ibadah kita. Wa antum alaihi siro ikut ta'lamuna qadun ngerti siro, agar kalian tahu semuanya bahwa Allah itu zat yang menjadikan kita. Annahu insuni Allah iku al-khaliqu zat kang nitahati walaya rukuna dan ora iso dadekake apa andadan walaya kunu dan ora ono iku ilahan pangeran ilaman angin dat yakhluqu kang dadekake sapa man. Kalau tadi dikatakan fala taj'alu billahi amdadan wa antum ta'lamun, agar kalian paham, mengerti bahwa Allah itu yang menciptakan kita dan Allah pula yang harus kita sembah. Wala yakhluquna wala yakunu ilahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilahan yakhluq, yang menjadikan, yang menciptakan. Wa in kuntum lamun ana sira iku fi raibin endal mamang sakun tegese mamang. Oleh sebab itu jangan kita ragu-ragu, ampun ragu-ragu. Iman ya harus bersemayam dalam lubuk hati kita. Kalau kita ragu-ragu, akhirnya ibadah harus alasan, amal harus alasan ila akhiri. Sakun tegese mamang mimma saking barang nazalna kang nurunake sapa ingsun ala abdina ing atase kawula ingsun Muhammadin nyatane Nabi Muhammad minal Quran saking Al-Quran. Oleh karenanya kita tidak diperbolehkan untuk syak, untuk ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, maka kita juga akan ragu-ragu terhadap Rasulullah, yang mana Rasulullah diberikan Al-Quran. Kalau kita sudah ragu-ragu dengan Al-Quran, maka kita yakin tidak akan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu ayatune Al-Quran iku min indillahi saking ngersane Allah. Al-Quran itu saking Gusti Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ampun syak, ampun mamang, jangan ragu. Apa yang tertulis dalam Al-Quran
semua yakinlah itu akan terjadi. Fakku mongko dadek nasiro. Kalau kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran, Allah mengancam, Allah nantang di mata kita dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Makanya fakku bisuratin min mithli. Kalau kalian ragu-ragu terhadap Rasulullah Muhammad, ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka Allah menantang kalian. Fakku mongkon dadekna sira bisuratin kelawan surat min mithlihi saking sepadane Al-Quran. Bikinlah kalian surat dari Al-Quran, walaupun satu surat saja. Ayat munazzali tegese Al-Quran kang den turunake. Wa min utai lafaz min ikulil bayani krono faedah bayan. Min mislih niku bayan bagian ya menerangkan surat dari Al-Quran. Maka kalau kalian tidak percaya, maka bikinlah surat dari Al-Quran. Ayya tegese utai surat iku misluhu ngumpamani Al-Quran. Fil balaghati ing dalem sampurnane ibarate Al-Quran. Apakah kita mampu menyaingi Al-Quran dalam segi balaghahnya, bayannya, ila akhirih, tata bahasanya luar biasa. Wa husnul nazmi lan bagusi runtute pira-pira cerita. Al-Quran itu ada ayat muhkamah, ayat ikhbar, ada ceritanya, Masya Allah, luar biasa. Wal ikhbari lan pira-pira kabar anil ghaibi saking perkara kang samar. Perkara yang gaib pun diceritakan di dalam Al-Quran. Enten zaman riyen, zaman Rasulullah nantang, akhirnya kan damel Al-Quran turunnya surat ini karena enten sing boten percaya, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran. Akhirnya Allah pun menurunkan ayat itu, fakul bisuratin min mithlihi. Akhirnya ngarame apa? Gajah, karena itu surat Al-Fil, gajah itu belalainya panjang. Dia pun ngerti nak gajah belalainya panjang, kupingnya lebar, ila akhirih. Nah itu ketemu satu ceritanya. Al-Fil itu bukan menceritakan bentuk gajah, tidak, tapi kandungan dalam surat Al-Fil luar biasa. Kita tidak akan mampu untuk membuat satu surah dari Al-Quran. Surah itu utai surat. Itu Qati'atun sak bagian iku lahir kedua surah. Jadi tantangan Allah itu gawe surat, bagian dari surat dari Al-Quran. Tapi isinya ampun Al-Quran, ampun podo Al-Quran yang bisa menyaingi dalam tata bahasa, bayan, terus balaghah. Coba bikin nada. Awalun utai awal, wa akhirun dan akhir. Sudah tantangan Allah dari Fatihah sampai 30 juz itu. Ambil satu surat, bikin nada. Apa lu harutai kedik-kedik surah? Ikut salah su ayatin, telu pira-pira ayat. Walaupun 3 ayat loh, bukan apa-apa, tapi bisa menyaingi Al-Quran. Ternyata buatan sakit. Wa'u lamun damel sira suhada akum ing kira-kira
alihatakum tegese berhala sira allati ta'buduna kang nyembah sira ing syuhada. Kalau kalian tidak mampu, mintalah pertolongan kepada berhala-berhalamu. Yang mana berhala itu kamu sembah? Min dunillahi saking saliyane Allah. Ayat tegese saliyane Allah. Litu'inakum krana nulungi sapa syuhada sira agar berhala-berhala kamu menolong kamu. In kuntum lamun ana sapa sira iku shadiqina wong kang padha teman kabeh. Apabila kalian semua betul-betul mumpuni. Bon, tantangan Allah sampai detik ini tidak ada yang bisa melaksanakan. Tapi kuatlah ya, sing neko-neko. Kalau nyanyi Rasulullah buatan akhirnya nyanyi malaikat ngaku-ngaku dados utusane Allah ya, jadi malaikat. Inna fi anna Muhammadan ing dalam seluruhne kanjeng Nabi Muhammad iku qalahu dawuh sapa kanjeng Nabi ing Al-Qur'an. Dan Rasulullah di dalam hal Al-Quran beliau menyampaikan min indi nafsihi saking sandingi awak dhewe kanjeng Nabi. Faf'alu mongko agawi sira zalika ing mengkono-mengkono Al-Quran. Dari ayat ini Rasulullah juga menyampaikan, menantang kepada para manusia saat itu. Kalau kalian mampu saingi Al-Quran. Fa innakum mongko stune sira iku ari Arabiyuna bangsa Arab. Karena kalian juga orang-orang Arab yang mana Al-Quran juga berbahasa Arab. Carane koyo fasih, gramatikanya bagus ya. Terus bayannya bagus, balaghahnya bagus, manteknya bagus, semuanya bagus karena orang-orang Arab. Tapi saya ngomong Al-Quran. Fasohau kan fasih. Kalian orang Arab fasih semua. Mislahu ing mumpamane kanjeng Nabi sama dengan Rasulullah orang Arab. Kalian orang Arab, kalian fasih sama dengan Rasulullah. Tapi kalau kalian tidak percaya kepada Rasulullah, saingi Al-Quran, tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma ajazu lan semangsane apes anggalika saking mengkono-mengkono disuratin af'alu disuratin membuat satu surat. Faqala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Ternyata mereka tidak mampu untuk menyaingi Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa illam taf'alu mongko lamun ora gawe sira ma ing perkara dzikra kang den tutur apa ma la'ad zikum rono apa sira walan taf'alulan ora gawe temen sira zalika ing mengkono-mengkono Al-Quran abadan ing dalam selawase. Lalu Allah menyampaikan, ternyata kalian lemah, tidak bisa menyaingi Al-Quran. Dan saya yakin kata Allah ini walan taf'alu, dan saya yakin kalian selamanya tidak akan bisa membuat saingan selamanya. Lidhuri i'jazihi. Kenapa?
Krana pertelane apese gawe Al-Qur'an ya. Iktiradun iku iktiradun jumlah muqtaridah itu dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab tata bahasa Arab iktirad. Fataku. Kalau kalian tidak mampu membuat saingan, ya, fataku mongko sira. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah. Caranya bil imani lawan iman, billahi lawan Allah Subhanahu wa taala. Caranya takut. Kalau kalian tidak bisa menyayangi Al-Qur'an, ya iman loh. Wa anna lan sunne Al-Qur'an iku laisa ora ana apa Al-Qur'an iku min kalamil basyari saking kalame manusia. Dan Al-Qur'an bukan kalam atau omongan manusia, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak takut, apa firman Allah ya. Ini anjuran Allah. Kalau kalian tidak bisa, yuk berimanlah kepada Allah. Tapi kalau kalian tidak beriman kepada Allah, ya, Allah akan mengancam kalian. Ancamannya an-nar ing neraka. Allati waquduha kan utawi urup-urupe nar iku annasu menungso. Kalau kalian terpaksa kalau kalian tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan Allah mengancam kalian akan dimasukkan di dalam neraka. Yang mana neraka itu bahan bakarnya dari manusia. Al-kufaru tegese wong kafir. Wal hijaratu lan pira-pira watu. Jadi bahan bakarnya manusia batu. Ka'asnamihim kaya berhalane kufar, seperti berhala yang mereka sembah-sembah. Minha saking hajar hijarah ini. Yakni saat keswa Allah annaha insuhune neraka iku mufritatul hararati banget panasnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala annar neraka niku napa yakni api yang sangat panas. Tataqihu kang den urupake bima kelawan perkara lukira kang den tutur apa ma la kana dunya ora kaya geni dunya. Ternyata benar yang dikehendaki Allah itu api yang sangat panas, bukan seperti api yang ada di dunia. Mboten enten apa-apane ini. Tidak ada apa-apanya. Bahkan menurut riwayat seluruh api yang ada di dunia dikumpulkan jadi satu, termasuk las ila akhirih itu tidak ada 1% panasnya api neraka. Tataqihu kang den urupake bil haqabi kelawan kayu wa nahwihi lan sepadane haqab. Yang mana kalau api di dunia bahan bakarnya kayu, minyak, ila akhirih. Tapi itu
ya bukan yang dikehendaki oleh Allah. Nar yang dikehendaki oleh Allah adalah api neraka yang sangat-sangat panas. Wa fi riwayatin api percikan api neraka tatkala mengenai telapak kaki, maka otak kita akan mendidih. Uiddat lil kafirin, uiddat kanten cawisake apa nar. Huyiat tegese den cawisake lil kafirina mare wong kafir. Yu'adzabuna kang den siksa sapa kufar biha lawan nar, yang mana semuanya itu dipersiapkan untuk orang-orang yang membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlatun itu dari jumlah musta'nafatun kang dadi kawitan. Aw halun utawa dadi hal. Lazimatun kang tetep bener. Ini susunan dalam susunan ini wow, apa ayat ini. Jadi jumlah musta'nafah atau hal yang tetap. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kalau ancaman untuk orang-orang yang tidak beriman tadi, sekarang kita masuk pada alladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyir bungahake sira akhbiri tegese ngabarono sira alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzi sotaku tegese ngestokake billahi lawan Allah. Berilah kabar kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yang bagaimana? Sotaku billah, yakin kepada Allah. Yakin tak betul cukup, wa amilu lan ngamal sapa alladzi as-sholihati ing pira-pira amal saleh. Amal soleh dan mau melakukan amal-amal soleh. Amal soleh itu bukan kok yang dikehendaki satu saja, tidak, karena Islam sudah memfardukan atau mewajibkan beberapa perkara. Min furudin bayani saking pira-pira fardu, termasuk sholat fardu, puasa, haji, ila akhiri. Wa nawafil lan pira-pira amal kang sunnah. Annalahum tegese iku keduwe alladzina amanu ai bi annalahum tegese kelawan alladzina amanu jannatin apa jamak muannas salim jannatin utawi pira-pira surga hadaika tegese pira-pira kebun. Itu gambaran ya, jannah itu gambarannya kebun ngaten. Zata asjarin kang duweni pira-pira wit, yang mana kebun itu banyak tumbuh-tumbuhannya. Masakin lan pira-pira omah, dan ada gedung di situ. Tajri kang mili min tahtiha saking isore-isore jannah. Ai tahti asjarihi tegese ngisore wite jannah. Gambaran surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ibarat kebun, kebun yang mana di situ banyak tumbuhan, buah-buahan, dan ada gedung untuk kita. Tergantung dari kita sendiri. Amal kata ada gedung, ada rumah. Amalnya banyak, gedungnya tambah sae, tamannya tambah bagus. Amalnya sedikit, omahe nggih cukup ngoten. Tajri kang milik mentah dihasa ing sore-sore jannah. Tahti asjariha. Tegese sore-sore wite jannah. Wa kusuriha dan pira-pira gedunge jannah. Tahtiha tajri min tahtiha apa al-anhar pira-pira bengawan. Dan di rumah situ ya teng griya niku enten satu bengawan isine nggih gambarane nggih madu nggih susu mbuh ceritane niku karena dereng ngalami piyambak. Airnya tegese pira-pira banyu fiha ing dalem jannah yang mana di situ ada suatu kali bengawan yang mengalir macam-macam. Walaupun satu aliran tapi airnya macam-macam. Enten susu, enten arak, tak mulakno Gusti Allah melarang meminum arak karena niku kangge teng surga mangke. Wanahru utawi bengawan al-maudi'u kang wanahru utawi bengawan iku al-maudi'u panggonan alladzi tajri kang mili fihi ing dalem maudhi' alladzi tajri kang mili fihi ing dalem maudhi' apa al-ma'u banyu. Itu gambaran-gambaran seperti tadi. Li'an al-ma'a kronos tuli banyu. Li'an al-ma'a kronos tuli banyu. Iku yang haluhu. Mengeluarkan atau ake mau ayat puluh tegese atau ake wa isnatul jari utawi isnateni atau miline ilahi maring mau iku bi majazun majas yang mana gambaran-gambaran niku gambaran-gambaran indahnya surga itu bukan makna hakiki mboten, ternyata makna majas perumpamaan. Kalau dalam tata bahasa itu ada majas mursal ila akhir ini. Terus kalau ucapan aku menek klopo ini kan majas ini. Masuk klopo dipenek berarti bukan tata bahasa. Padahal itu diperbolehkan. Aku menek klopo, majas mursal. Dan gambaran jannah itu juga majas. Kenapa? Karena yang hakiki lebih baik lagi. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qabli wa bihi mutasyabiha walau fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Perhatikan makatan gambaran-gambaran jannah bon terus ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak yakin dengan Rasulullah dengan Al-Quran campur. Jadi tergantung dari kita.
tergantung dari kita. Bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, yakin kita akan beriman kepada Allah, Rasulullah, Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mau beriman, ancamannya pun disediakan. Tapi iman tanpa melaksanakan juga ada ancamannya. Kenapa? Karena termasuk orang-orang yang munafiqun. Dengan perkataan dengan tersentak, monggo.